Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi kita yang beragama Islam, kisah tentang Nabi Yunus alaihissalam tentu bukan sesuatu yang baru lagi. Seperti yang kita ketahui, cerita beliau ini begitu dramatis. Tak hanya soal mendapatkan penolakan dari kaumnya, beliau juga pernah merasakan kejadian luar biasa yang tak terbayangkan. Apalagi kalau bukan cerita beliau yang ditelan oleh seekor ikan. Cerita soal ikan tersebut adalah penggalan kisah Nabi Yunus yang paling diingat. Bukan hanya tentang pelajaran di baliknya, tapi juga si ikan itu sendiri. Menurut cerita, si ikan yang menelan Nabi Yunus ini berwujud begitu besar. Dan kabarnya, ikan yang bernama Nun ini masih hidup sampai sekarang. Antara percaya dan tidak. Namun, ada banyak yang meyakini jika memang Nun masih berenang bebas di samudra sampai hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Tentu adalah hal yang mustahil kalau dipikir dengan logika. Bagaimana bisa ikan yang hidup di beberapa abad lalu masih ada sampai sekarang? Tapi kalau sudah bicara kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tentu tak bisa apa-apa. Ikan Nun sendiri belum pernah terdefinisi dengan jelas, terutama jenisnya. Namun dari banyak penggambaran yang ada, ikan ini selalu dimiripkan dengan paus. Memang, secara logis tidak ada ikan lain yang lebih besar daripada paus. Namun, mungkin bisa saja Nun ini bukan termasuk dalam klasifikasi paus. Bisa saja ia makhluk gaib atau spesial yang bentuknya sama sekali berbeda. Namun sebelum kita bahas lebih lanjut, jangan lupa untuk sukai video ini dan tekan tombol subscribe untuk mendapatkan video-video terbaru dari channel Tinta Mahabbah. Terima kasih. Nabi Yunus alaihissalam seorang nabi yang menganut ajaran agama samawi. Dia ditugaskan untuk berdakwah kepada orang Assyria di Ninawa, Irak. Nabi Yunus adalah putra dari mata keturunan Benyamin bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim alaihissalam. Kaum Ninawa adalah salah satu kaum yang sangat keras kepala, penyembah berhala, dan suka melakukan kejahatan. Nabi Yunus telah berulang-ulang kali memperingatkan kaum Ninawa. Namun mereka tetap tidak mau berubah, dengan alasan karena Nabi Yunus bukan berasal dari kaum mereka. Hanya terdapat dua orang yang mengikutinya, yaitu Rubil yang memiliki sifat yang alim dan bijaksana, serta Tanuh yang memiliki sifat sederhana dan tenang. Pada awalnya ajaran-ajaran Nabi Yunus alaihissalam tersebut sangat baru dan belum pernah didengar oleh kaum Ninawa. Oleh karena itu, kaum Ninawa tidak dapat menerimanya untuk menggantikan ajaran dan kepercayaan warisan nenek moyang mereka. Dan pada saat itu, Nabi Yunus alaihissalam merupakan orang asing yang bukan dari keturunan mereka. Ajaran-ajaran Nabi Yunus tidak sedikit pun mengunggah hati kaum Ninawa. Hingga keadaan ini yang membuat Nabi Yunus sangat berputus asa. Dia beranggapan bahwa tidak ada lagi kaum Ninawa untuk dapat beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu hari Nabi Yunus alaihissalam bersiap-siap hendak pergi meninggalkan kaum Ninawa. Dia mengingatkan kaum Ninawa untuk segera bertobat, karena akan datang azab jika mereka tidak segera bertobat. Wahai kaum Ninawa, sesungguhnya aku peringatkan kepada kalian bahwa jika kalian masih tetap menyembah apa yang kalian sembah saat ini, Allah akan menurunkan azab yang sangat pedih atas diri kalian. Oleh karena itu, cepatlah kalian bertobat. Semoga Allah mengampuni kalian semua. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan ingatlah kisah Zunnun, yakni Nabi Yunus alaihissalam, ketika ia pergi dalam keadaan marah, lalu ia menyangka bahwa kami tidak akan mempersempitnya atau menyulitkannya, maka ia menyeru ke dalam keadaan yang sangat gelap, bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Maka kami telah memperkenankan doanya dan menyelamatkannya daripada kedukaan. Dan demikianlah kami selamatkan orang-orang yang beriman. Quran Surah Al-Anbiya ayat 87-88. Sepeninggalan Nabi Yunus alaihissalam, kaum Ninawa mulai gelisah karena seketika cuaca berubah menjadi mendung.
Wajah-wajah mereka berubah menjadi pucat pasi dan angin bertiup kencang yang membawa suara bergemuruh. Kaum Ninawa pun menjadi takut akan ancaman Nabi Yunus alaihissalam. Akhirnya mereka sadar bahwa perkataan Nabi Yunus adalah benar. Mereka kemudian beriman dan menyesali perbuatan mereka terhadap Nabi Yunus alaihissalam. Kaum Ninawa lari tunggang langgang mencari Nabi Yunus dan berteriak meminta pengampunan Allah Subhanahu wa taala atas dosa mereka. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemaaf pun mengampuni mereka dan keadaan kembali seperti semula. Para kaum Ninawa tetap mencari Nabi Yunus untuk mengajari dan menuntun agama kepada mereka. Keadaan Nabi Yunus setelah pergi dari kaum Ninawa menjadi tidak menentu. Dia pun mengembara tanpa tujuan dengan putus asa dan merasa berdosa. Akhirnya dia sampai di tepi pantai dan melihat sebuah kapal yang akan menyeberangi laut. Dia menumpang kapal tersebut. Namun ketika kapal itu sedang berlayar, tiba-tiba terjadilah badai yang sangat hebat. Kapal berguncang dan para penumpang sepakat untuk mengurangi beban dengan membuang salah satu di antara mereka ke laut. Undian pertama jatuh kepada Nabi Yunus alaihissalam. Undian kembali diulang hingga pada undian yang ketiga, nama yang keluar adalah Nabi Yunus alaihissalam. Beliau tersadar bahwa itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yunus menjatuhkan diri ke laut. Allah mewahyukan kepada ikan nun untuk menelan Nabi Yunus alaihissalam. Di dalam perut ikan nun, beliau bertobat dan meminta ampun kepada Allah dan pertolongannya. Dia bertasbih selama 40 hari di dalam perut ikan nun. Tiada Tuhan melainkan Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah orang yang telah berbuat zalim. Allah mendengar doa Nabi Yunus, kemudian memerintahkan ikan paus untuk mendamparkan Nabi Yunus di tepi pantai. Allah yang Maha Penyayang menumbuhkan pohon labu, agar Nabi Yunus yang kurus serta lemah dapat memakan buahnya agar memiliki tenaga kembali. Setelah Nabi Yunus alaihissalam pulih, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Yunus untuk kembali kepada kaum Ninawa. Setelah kembali, Nabi Yunus sangat terkejut ketika melihat perubahan penduduk Ninawa yang telah beriman kepada Allah. Kemudian Nabi Yunus mengajari kaum Ninawa kitab tauhid dan menyempurnakan iman mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan kami utus dia kepada 100.000 orang atau lebih. Lalu mereka beriman. Karena itu kami anugerahkan kenikmatan hidup kepada mereka hingga waktu yang tertentu." Quran Surah As-Saffat ayat 147 sampai 148. Tak diketahui pasti bagaimana nasib ikan nun setelah memuntahkan Nabi Yunus alaihissalam. Tidak banyak cerita yang mengulas bagaimana nasib ikan nun tersebut. Sebagian besar meyakini bahwa ikan nun masih hidup hingga sekarang. Alasannya merujuk pada keterangan Al-Quran Surah As-Saffat ayat 143 sampai 144. Bahwa jika saja Nabi Yunus alaihissalam tidak berzikir saat di dalam perut ikan, maka ia akan tetap berada di sana sampai hari berbangkit. Dari ayat ini diketahui bahwa ikan nun berumur sangat panjang, setidaknya sampai hari kiamat. Laut memang menjadi tempat yang paling misterius di bumi. Menurut para ilmuwan, manusia hanya mampu mengekspos sebagian kecil dari lautan. Ikan nun bisa saja bersembunyi di tempat yang tak terjangkau oleh manusia, atau bahkan berkeliling mengintari samudra. Namun belum pernah ada bukti yang menyatakan keberadaan ikan nun tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.